Mari bersama-sama kita berdoa. Terpujilah Allah yang mengasihi kami, yang memberi kepada kami kemampuan berjalan ke rumah Tuhan untuk menyaksikan dan menerima firman Allah dan memuji-muji nama Tuhan. Berdoa doa sahabat-sahabat yang bersama kami untuk jaga hati mereka yang sakit, yang lemah, yang takut, yang bimbang. Tuhan jaga hati mereka. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci menyinari ibadah kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sobat berdiri, masih berdiri bersama-sama nyatakan iman kita dengan penuh penghayatan. Mari bersama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kembali. Mari bersama-sama dengan firman Allah. Sebelumnya sebanyak jemaat berdoa. Tuhan, kami sudah membuka hati kami. Kami senang menyambut firman yang kudus, firman yang menguatkan kami, firman yang menyegarkan jiwa roh kami. Berbicara kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar suara-Mu. Roh Kudus akan menolong hamba-Mu menyampaikan kebenaran itu. Kami semua akan menikmati berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu menikmati bersama dari kitab Injil Lukas di pasalnya yang kelima pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Injil Lukas di pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan saya baca demikian bunyinya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap.
Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Tema yang saya angkat dari pembacaan ini adalah taat akan suara Tuhan mendatangkan berkat. Taat akan suara Tuhan mendatangkan berkat. Saya berikan catatan dahulu dengan tema ini, Bapak Ibu. Catatan itu adalah berbunyi begini: jangan karena fokus kepada berkat baru semangat untuk taat. Itu tidak boleh. Jangan fokus berkat akhirnya mau taat. Fokus kepada suara Tuhan dan taati tanpa berharap apa-apa. Sebab Tuhan adalah peduli, mengerti, seperti lagu yang Bapak Ibu sering nyanyikan. Amin. Oke. Taat tanpa memasang harapan apapun. Petrus namanya, Simon Petrus namanya. Kalau membaca judul perikop pembacaan tadi, berbunyi Yesus memanggil murid-murid. Terjemahan lainnya, Yesus mencari pengikut-pengikutnya. Untuk mencari pengikut itu, atau untuk mencapai misi Yesus, mendapatkan pengikut-pengikut itu, Yesus pada ayat yang ketiga dengan cara mulai mengajar. Secara psikologis mengajar itu dua hal caranya. Saya dosen 20 tahun mengajar pastoral, guru-guru SD berpuluhan tahun mengajar. Paham ini. Mengajar itu bukan saja menyampaikan bahan ajar, bahan yang diajarkan, tetapi juga memperhatikan reaksi yang diajar, respon yang diajar, tanggapan yang diajar. Itu namanya mengajar dengan benar. Ketika Yesus mengajar orang banyak, dia tidak menemukan hati orang banyak itu meresponi suara Yesus. Sehingga dia oleh Petrus, Simon sekarang. Simon dilihat merespon, semangat mendengar suara Yesus, hatinya mau merespon. Akhirnya Simon diuji sekarang. Simon kembali ke dalam danau, tebar jalamu, tangkap ikan, tanpa menyebutkan hasil, Bapak Ibu. Seandainya Simon mendengar hasilnya banyak, dia akan semangat tanpa taat, tanpa menyebut hasil. Tebar jalanmu kembali, tangkap ikan, titik. Bapak Ibu, orang yang lelah, semalaman bekerja tanpa hasil. Kalau dia ahli menangkap ikan, capek, lapar, haus, biasanya jawaban yang paling enak adalah, guru, maaf, besok saja. Atau nanti malam saja, lelah, lapar, ngantuk, seahli. Tetapi Simon taat akan suara Tuhan, karena guru yang nyuruh, maka saya akan menebar jalan saya. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selesai mengajar itulah, Yesus hanya menemukan Simon yang hatinya taat akan suara Tuhan. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Simon mencari suara Tuhan, maka Simon benar-benar mengalami berkat yang luar biasa. Tangkapan ikan luar biasa, sampai akhirnya dia memanggil teman-temannya Yakobus dan Yohanes, tolong kami,
Sebelumnya waktu Simon mendengar suara Yesus dalam tangkap ikan, Simon tidak ngajak siapa-siapa. Karena apa? Kalau ngajak si Yohanes, takutnya dia dialog panjang dan lemah kemauannya. Dia mau berangkat ke danau. Setelah dapat ikan banyak, baru dia panggil temannya. Mau berbagi maksudnya. Itu hati yang taat, hati yang benar. Dapat banyak, tidak egois, kerja sendiri, berbagi. Itu indah sekali Bapak Ibu. Nah, setelah Petrus menangkap ikan banyak dan berbagi, Petrus mendapatkan berkat yang lain dari ikan. Apa itu berkat itu Bapak Ibu? Berkat yang pertama selain ikan Bapak Ibu adalah Matius 14 ayat 28 sampai 29. Matius 14 ayat 28 sampai 29, firman Tuhan berkata begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, tidak datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Berkat Petrus yang pertama, di luar ikan, pengalaman ajaib, berjalan di atas air. Siapa jemaat Bapak Ibu di sini yang bisa jalan di atas air? Gak ada, bukan? Hanya Petrus. Karena taat akan suara Tuhan, pengalaman ajaib. Yang kedua berkatnya, Matius 16 ayat yang ke-19, langsung saya baca. Firman Tuhan mengatakan begini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya Petrus dalam berkat yang kedua ini Bapak Ibu menerima otoritas Allah. Mengatakan salah di dunia, Allah juga mengatakan, ya betul salah, aku setuju salah. Katakan benar di dunia ini, kata Petrus, Allah di surga katakan setuju benar. Oh, otoritas, berkat yang besar, dan taat akan suara Tuhan. Berkat yang ketiga, kita bisa melihat Matius 17 ayatnya yang ke-1 dan 2. Matius 17 ayat pertama dan kedua. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka yang naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah-rupa di depan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Berkat apa itu? Petrus melihat kemuliaan Yesus Kristus. Berkat yang luar biasa. Melihat kemuliaan Yesus Kristus. Berkat yang keempat, Kisah Rasul-Rasul di pasalnya yang kedua. Kisah Rasul-Rasul di pasalnya yang kedua, kita melihat pada ayatnya yang ke-41 saja langsung. Firman Tuhan mengatakan demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Artinya apa? Sebelumnya sudah ada hasil Petrus memenangkan jiwa. Setelah dia berkhotbah di hari Pentakosta, bertambah 3.000. Wow, melebihi ikan 2 perahu di Danau Genesaret. Amin. Berkat yang luar biasa karena taat akan suara Tuhan. Ingat ketaatan Abraham baik. Dipanggil ke tempat yang dia tidak kenal. Dia tidak ragu-ragu, taat menjadi berkat dan menerima berkat oleh Abraham dan keturunannya. Lahir Mesias yang memberkati orang percaya. Amin.
Ingat dengan ketaatan Yosua ketika mau masuk Yeriko, pintu gerbang Yeriko tertutup rapat sehingga tidak bisa masuk menyerang tentara masyarakat Yeriko. Tapi Yosua taat dengan suara Tuhan mengatakan, kelilingi tembok ini 1 kali sehari, 6 hari lamanya. Ini 1 hari kali. Hari ke-7, 7 kali kelilingi, bersorak keras, roboh tembok itu. Ada kemenangan Israel terhadap Yeriko. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berkat apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sini, jangan sekali-kali memasang harapan baru mau taat akan Tuhan. Taati dulu suara Tuhan. Tuhan peduli, Dia tahu, mengerti. Dulu tanpa memasang harapan apa-apa. Amin. Seringkali kita gagal karena kita memasang harapan dulu. Tuhan, kalau saya membaca firman-Mu, beri dong saya kekayaan, beri saya kesembuhan. Itu konyol. Tanpa memasang harapan, Allah sangat peduli. Amin. Lagu mengatakan, ku dengar Yesus memanggil. Lihat lagu ini. Dengar penebus memanggil, marilah, oleh darahku yang hatiku di dalam darahmu. Ayat yang ketiga. Udah tanganku, Tuhan di jalanan, ku angkat tanganmu dan aku bertabur sucikanlah hatiku di dalam darahmu. Bapak Ibu, orang yang taat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan tulus taat. Tuhan berkata, ku angkat tanggunganmu dan beri kamu sukacita. Bapak Ibu, tanggungan yang paling berat dari kita apa Bapak Ibu? Bukan cicilan mobil, bukan cicilan koperasi, usaha. Angkat tanggungan saya, bila ku senang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang mengasihi kami sudah mendengar firman Tuhan, mengajar kepada kami taat akan suara Tuhan, suara yang kudus, suara yang penuh berkat, suara yang penuh penguatan, suara yang penuh kasih dan peduli adanya. Berdoa semua jemaat-jemaat Tuhan, bahwa mereka benar-benar menikmati berkat Tuhan dan benar-benar menunjukkan ketaatan mereka kepada suara Tuhan. Berdoa untuk yang belum bersama-sama kami, yang lemah, yang sakit, yang takut, yang bimbang, bahkan yang jauh dari keluarga. Oh Bapa, tengok mereka dan berkati mereka juga. Angkat tanggungan mereka, beban hidup mereka. Saya berdoa untuk jemaat-jemaat yang saat ini jauh pekerjaannya, Engkau jaga hati mereka. Berdoa bangsa negara kami Tuhan, tolong bangsa kami, pimpin bangsa kami dalam mengatasi berbagai macam masalah bangsa kami, terutama perekonomian ya Tuhan.
Beri mereka hikmat untuk mengelola berkat-berkat yang ada di bangsa kami. Jauhkan kelompok-kelompok yang mau merusak ketenangan bangsa kami. Berdoa juga untuk BPK Kota Malang yang sangat mengasihi gereja-gereja hamba-hamba Tuhan. Kuasai hati mereka, terus menolong mereka dengan hikmat Allah. Terpuji Tuhan, doa kami untuk persembahan syukur kami ke hadapan Tuhan. Terima berkat yang kami bawa, kami mengasihi pekerjaan Tuhan dan mencintainya. Berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat berdiri bersama-sama menerima berkat Tuhan. Mari berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, suara-Mu sudah ada di hati kami, akan terus bergelora di hati kami dan menopang langkah kami. Jemaat Tuhan akan pulang bersama-sama dan membuka hatinya menerima berkat dari Tuhan. Tunda kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Allah Roh Suci memberkati, memelihara jemaat sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.